ilmu umum, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Kenapa? Pertama, mereka memberikan garis tegasnya. Segala pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi itu ilmu yang dimaksud itu. Yang kedua, dengan ilmunya, baik ilmu apa saja karena kan ilmu sebagai disiplin ilmu terus berkembang. Dengan ilmunya harus menghasilkan khasyah. Al-khasyah itu, yaitu rasa takut dan kagum kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada gilirannya mendorong orang yang berilmu tersebut untuk mengamalkan ilmunya dan memanfaatkannya untuk kepentingan manusia. Salah satunya ini terinspirasi dari innama yakhsyallaha min ibadihi ulama'u. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah ulama. Nah, yang dimaksud ini bukan semata ulama dalam bidang keagamaan, tetapi ilmu yang dimaksud oleh Al-Quran adalah ilmu yang ujungnya adalah mengarah seseorang yang berilmu tersebut punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bertanya, kalau begitu, kalau ilmunya tidak dibatasi atau tidak dikotomikan, tidak ada pembeda-bedaan dari Al-Quran, kalau begitu apakah kita wajib mempelajari semua ilmu? Jawaban sederhananya tentu saja tidak. Saya ingin mengajukan argumentasi pertama, argumentasi akal, kemudian argumentasi nakal, argumentasi nas. Yang pertama, argumentasi akalnya. Ilmu pada semua bidangnya, baik bidang keagamaan, sains fisika atau ilmu sains alam maupun ilmu-ilmu sosial, humaniora dan ilmu tentang adab, pada dasarnya akan terus berkembang. Dari dulu sampai sekarang terus lahir disiplin-disiplin ilmu baru, sehingga tidak mungkin pada dasarnya manusia mempelajari semuanya karena sainsnya sendiri, ilmunya sendiri berkembang. Jadi ilmu yang dulu tidak terbayang ada, sekarang ada. Mungkin orang dulu tidak membayangkan ada ilmu neuroscience, ilmu tentang otak. Sekarang ada, nah gitu aja. Jadi tidak mungkin pada dasarnya kalau mempelajari segala disiplin ilmu, karena disiplin ilmunya lahir terus. Lahir ilmu baru lagi. Yang kedua, ilmu yang berguna atau bermanfaat bagi si A boleh jadi tidak berlaku untuk si B. Jadi kalau orang yang kerja di bengkel motor itu sangat menguasai ilmu tentang mesin motor, bagi dia sangat bermanfaat. Tetapi bagi santri yang kerjanya menggeluti ilmu fikih, malah capek kalau ikut juga menguasai ilmu tentang bengkel. Lebih baik berbagi peran, kira-kira begitu. Yang ketiga, untuk eksis hidup seseorang, pada dasarnya kita tidak mencari orang yang paling pintar dalam segala bidang. Karena nggak mungkin. Yang ada adalah antara kita berkolaborasi, bekerja sama, saling berbagi peran, saling membantu. Makanya dari situ, mestinya orang tidak perlu berpikir merasa angkuh, merasa sombong, karena dia baru bisa hidup sejahtera, baru bisa hidup secara layak kalau antar manusia, antar kita saling berbagi peran. Kira-kira begitu. Makanya membayangkan semua bidang ilmu dipelajari mustahil. Itu yang argumen akalnya. Sekarang masuk ke argumen nakalnya, argumen nasnya, kira-kira begitu. Ada 3 hadis yang saya sampaikan. Pertama, Rasulullah mengajarkan kepada kita doa terkait ilmu yang tadi saya baca di awal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini riwayat Ibnu Majah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, dan amal yang diterima. Dari riwayat ini ada pemahaman atau mafhum mukhalafah kalau Rasulullah meminta dan mengajarkan kepada kita doa ilmu yang bermanfaat, berarti dalam pemahaman kebalikannya ada dalam hidup kita ada ilmu yang tidak bermanfaat. Boleh jadi ilmunya sendiri, bisa ilmu santet, kita sebut ilmu ya untuk mudah, tetapi kan itu menyalakai orang. Tetapi bukan hanya itu, ilmu yang bermanfaat bagi A bagi saya tidak, kalau saya ikut mempelajari malah kacau misalnya. Jadi ada dokter yang sudah profesional, saya ikut-ikutan, padahal saya tidak kuliah kedokteran, jadi dokter bisa baca-baca ilmu kedokteran, kadang-kadang malah salah. Artinya Rasulullah mengajarkan agar kita berlindung dari ilmu yang bermanfaat, dari ilmu yang kita mohon ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena kalau dengan demikian
ada ilmu yang tidak bermanfaat. Paling nggak mungkin kita